Nggak bisa-bisanya seorang Sri Mulyani mengkhawatirkan keturunan Denles penjajah. Kok nggak bisa-bisanya tidak ada yang mengkhawatirkan suara para raja dan sultan? Ingat, berdirinya Indonesia itu baru 79 tahun atas restu para raja dan sultan. Indonesia itu tidak punya memiliki hak tanah ini. Dari mana Indonesia punya tanah? Hutan usianya 300 tahun, pohon usianya 200 tahun. Indonesia baru 79 tahun. Ujuk-ujuk mengklaim milik pemerintah. Bahkan istana presiden aja nggak gablek pemerintah itu. Suka dengan sistem demokrasi itu, ya lepaskan Banten, tidak apa-apa, silakan lepasin aja. Ini ngomong kalau-kalau doang. Kira kita nggak mampu tak kalau lepas dari Indonesia? Sorry bro, mampu bro. Mudah-mudahan di perjuangan di PIK itu Pak Imam Bruter ini sampai kepada seperti kayak di Seremai dulu, kayak bergerak, masyarakat bergerak sehingga ini bisa dilakukan gitu Kang. Diskusi saja Kang. Kang Samsul ya, justru kenapa kemarin kita sebulan yang lalu membuat video permohonan mengemis, saya kemarin sebulan yang lalu mengemis kepada ulama Banten agar setika, karena saya tahu kalau semua dinas dan instansi itu sudah dikuasai semua, maka kita tidak percaya, mohon maaf, dalam konteks PIK 2 kita nggak percaya yang namanya lurah, nggak percaya camat, bupati, gubernur, nggak percaya polsek, polres, polda, sehingga kita mengeluhnya ke ulama sampai tangan kanan. Tolong jangan. Karena cuma tinggal ulama yang ditakutin aguan, itu ulama, suara ulama. Betul. Santri yang ditakutin aguan itu. Maka karena saya tahu yang mampu menghentikan PIK 2 adalah suara para ulama. Saya tahu. Jangan kira nggak bisa dihentikan, kata siapa? Bisa dihentikan. Secara administrasi, kalau meninjaunya dari segi administrasi, itu mungkin Pak Saidi dulu rombongannya yang sudah menjelaskan. Tapi kalau masuk kepada wilayah teknis begitu, kita di kehabisan waktu energi dipermainkan penguasa. Saya tanya, mohon maaf ya. Saya udah nggak percaya di sistem itu. Maka satu-satunya cara adalah suara para ulama. Sampai saya begini, sebulan nggak ada suara, terus dengar ada 212, saya husnudzon. Oke. Oh mungkin mereka diam, dan bahkan saya sudah berbicara dengan salah satu tokoh. Mungkin mereka selama ini diam karena agar mendapatkan izin reuni 212. Nanti mereka akan diluapkan di 212. Loh, kita itu mengedepankan husnudzon, jadi jangan ngajarin husnudzon ke saya. Sudah husnudzon, oh mereka diam sebelum 212, maka kritikan saya belum, nggak sekencang ini. Sebelum 212 saya mengemis suara. Setelah 212 baru saya berani kritik lantang, karena saya husnudzon Kang Samsul. Karena 212 ini khawatir kesulitan izin. Kalau neriakin PIK 2 sebelum reuni, nanti izinnya dipersulit. Terus sampai husnudzon saya sampai ke situ. Oh, nanti di sana insya Allah meledak, menolak PIK 2. Selesai saya ya, kalau misalnya itu kan yang terkoneksikan itu kan di komunitas ulama 212 nggak Kang ya, garis pegatan ya. Tapi ada sebetulnya yang perlu diajak bicara, misalnya kemudian komunitas NU atau Muhammadiyah misalnya begitu Kang. Nah ini yang Kang, aku Muhammadiyah sibuk nambang, lagi sibuk nambang. Kasihan. Ya udah. Nah itu kan ada potensi-potensi itu Kang. Tapi maksudnya ini kan bahwa sebetulnya ada komunitas misalnya Basul Masail yang kemudian bisa membahas secara holistik bagaimana sebetulnya PIK 2 itu membaca angka kemadharatan sama kemaslahatannya gitu Kang. Sehingga menurutku ya itu menjadi satu amplifier yang cukup lebih besar, karena mungkin ada komunal yang lebih ini. Makanya saya bilang lah di komunitas itu gimana menyikapinya gitu Kang. Oke, jadi sampean sebenarnya bukan nanya ini NU ya, lebih tepatnya memberikan ruang pemikiran dalam pikiran tentang PB ya. Jadi beda NU ya, PB ya. PB atau PW atau apa kan menurut saya juga ada ruangnya itu untuk, karena NU atau Muhammadiyah yang juga orientasinya memang limaslahatil am kira-kira begitu. Jadi nah ini saya tuh yang penasaran itu. Ini kok ada ruang kemaslahatan yang mau saya jawab, sudah saya terangin. NU lagi sibuk. Ya, saya jadi saya itu sebenarnya sangat pengertian sama tokoh-tokoh. Jadi saya nggak mau membebani PBNU karena PBNU iya. Memang kayak di komunitas waktu itu ya yang saya lihat di Cermai itu memang komunitas-komunitasnya komunitas kultural ya, kiai-kiai pesantren dan sebagainya. Saya juga sebetulnya dalam fenomena perjuangannya Kang Maesa itu sebetulnya bagian dari kebangkitan ulama yang memang orientasinya bukan hanya soal
teosentris ya, tapi antroposentris sama teoekosentris. Nah ini yang saya membacanya itu bahwa mungkin ketika kemudian kemaslahatan ini bisa dibaca secara besar oleh kiai-kiai kita, itu akan menjadi sebuah hal yang ya ini menjadi gerakan tersendiri gitu, penetralisir terhadap oligarki lah. Apalah bahasanya itulah gitu. Terlalu ribet itu. Ya, sebetulnya saya punya pembahasan yang lebih sederhana. Masih ingat nggak dulu zamannya Pak Harto, NU itu PB ya, PBNU itu kan kayak orang dikebiri lah ya, kayak organisasi yang terkebiri ya, zamannya PBNU. Suburnya PBNU, PB nih saya nggak ngomong NU ya, beda ya, tolong bedain NU dan PBNU ya. 10 tahun terakhir ini PBNU itu lagi baru bisa agak gemuk lah perutnya PBNU. Jadi yang pertama, saya nggak mau ngerepotin PBNU, PS sama tahu. Yang kedua begini, kok PB kalau keluar jaga NKRI, saya memandang bukan jaga NKRI PBNU yang sekarang 10 tahun terakhir, penjaga Jokowi. Ampun. Ya mungkin pilihan Kang Mahesa itu lebih ke tokoh kultural gitu lah ya Kang ya. Saya setuju lah. Ulama Banten itu kan ada yang afiliasinya ke FP, ada yang ke NU. Saya tidak ingin dikotak-kotakan dengan ormas karena sebenarnya kita ini sudah bersatu 5 tahun. Makanya jujur saya kalau ada orang ormas berbicara mari bersatu dalam hati saya ngomong gini, kucing. Mereka semua kiai ormas itu ngajak bersatu tapi di ormasnya. Yopo. Kang, saya ada kenal aktivis lingkungan nasional. Kalau sekiranya nanti jenengan pengen ngobrol sama beliau, kebetulan dekat sama saya sih tinggalnya. Iya kan ada banyak ini ya, Kang Gemblung ya, Greenpeace juga ada Walhi. Iya. Saya ingin terserah ya, saya disebut sombong atau angkuh terserah, hak penjenengan berdua. Saya ingin mengutip kata-kata Rocky dulu. Ketika Anda sudah menentukan, ketika Anda sudah merasa bisa berpikir, maka hentikan mengkonsumsi pikiran orang. Jadi sampai detik ini pun saya perlu merapat ke Said Didu. Artinya apa? Pak Said Didu dengan caranya, hayu. Saya dengan cara saya. Karena nggak mungkin Pak Said Didu berani ngeritik Kiai Sebanten, nggak mungkin. Jadi Pak Said Didu bergerak dengan caranya, saya bergerak dengan suara saya. Toh ujungnya sama, menolak PIK 2, menghentikan PIK 2. Tapi kalau saya masuk di sirkelnya Pak Said Didu, kalau Pak Said Didu menggunakan pemikiran saya justru nggak kuat. Jadi begini, kalau saya merapat dengan Pak Said Didu, maka itu hanya dianggap satu kekuatan. Jadi Pak Said Didu dengan timnya, saya dengan Bruter gitu. Jadi itu tetap dihitung 2. Kalau merapat jadi satu, dihitung satu komunitas. Makanya saya berani menyebut kiai-kiai. Pak Said Didu nggak mungkin. Saya nggak mungkin menyuguhkan data seperti Pak Said Didu. Karena saya orang nggak begitu memahami tentang negara ini kan. Nah Pak Said Didu mendetail menjelaskan bahaya PIK 2. Makanya mantep nih Pak Said Didu. Maka saya mendukung Pak Said Didu, tapi saya tidak mau merapat sama Pak Said Didu. Bahkan saya tidak mau merapat dengan Kesultanan Banten selama Kesultanan Banten belum berspeak up menolak PIK 2. Saya tidak punya pimpinan, tidak ada yang bisa mengatur saya. Intinya begini Kak Guru, saya nggak mau berkelompok. Karena begitu saya berkelompok saya jadi lemah. Bahkan Kesultanan Banten, saya tidak akan mau bergabung dengan Kesultanan Banten kalau selama Kesultanan Banten belum berspeak up secara resmi menolak Banten. Saya ingin Kesultanan Banten, Kenadiran, Maktab, saya inginnya mereka itu mengumpulkan jajarannya lalu menyampaikan penolakan terhadap PIK 2. Nah, begitu mereka sudah menyampaikan itu secara resmi, baru saya siap diatur oleh Kesultanan Banten. Saya siap diatur dan diinstruksikan oleh Kenadiran Kesultanan Banten. Saya siap diatur oleh Maktab di Kesultanan Banten. Selama mereka belum menyampaikan secara resmi, saya tidak mau bergabung dengan siapapun. Karena namanya imam besar. Tapi untuk Guru Gemblung tadi masukan untuk sharing-sharing sih bagus ya. Iya. Tapi termasuk beliau itu yang menggugat atau kontra lah dengan PBNU mengenai pertambangan itu. Wah kayaknya cocok itu sama saya kayaknya. Iya. Jadi tapi beliau nggak punya TikTok. Paling nanti saya hubungkan lewat telepon, WA atau Zoom. Beliau ada kalau Zoom. Oh boleh. Begini sama ya. Kalau saya sih PBNU dikasih kewenangan sebegitu besarnya sepakat. Saya sepakat pemerintah mengasih kewenangan. Biar PB biar tidak sampai ngamen. Itu cara yang keren. Biar mandiri PB harus kuat. Dikasih kewenangan, saya setuju. Tapi ada tapi. Kalau pemerintahan Indonesia ini memikirkan PB pengurus besar, Nahdlatul Ulama, maka pemerintahan itu harus lebih bisa memikirkan nasib para raja dan sultan. Karena bumi pertiwi ini penguasanya para raja dan sultan.
Aneh pemerintahan Indonesia yang cuma numpang. Nih, saya berani katakan pemerintahan Indonesia itu numpang. Mana buktinya? Bu Sri Mulyani mengkhawatirkan istana presiden digugat keturunan Denles. Bu Sri Mulyani, bisa-bisanya seorang Sri Mulyani mengkhawatirkan keturunan Denles penjajah. Kok nggak bisa-bisanya tidak ada yang mengkhawatirkan suara para raja dan sultan? Ingat, berdirinya Indonesia itu baru 79 tahun atas restu para raja dan sultan. Indonesia itu tidak punya memiliki hak tanah ini. Dari mana Indonesia punya tanah? Hutan usianya 300 tahun, pohon usianya 200 tahun. Indonesia baru 79 tahun. Ujuk-ujuk mengklaim milik pemerintah. Bahkan di sana presiden aja nggak gablek pemerintah itu.